ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ। Memperingati hari kelahiran Guru Nanak Sahib Ji ke-555. Jadi supaya yang remaja, anak-anak tahu. Dan di saat itu juga diutarakan hikayat Guru Nanak Sahib. Agama Sikh itu terdiri dari ajarannya itu hikayat hidup guru-guru dan Sikhnya, dan ajarannya dihimpun dalam Guru Granth Sahib. Itu inti. Tapi sejarah guru itu harus dipelajari karena dari situ dapat cara hidup, way of life. Saya kira sangat menambah keberagaman Kota Medan. Karena kalau Kota Medan sebagai satu kota besar itu tidak menjadi masyarakat yang majemuk, berarti tidak ada kemajuan di kota tersebut. Nah, penambahan ataupun keberadaan komunitas Sikh ini yang ada di Kota Medan membuat kota ini semakin beragam dan menandakan bahwa Kota Medan itu bukan milik dari satu komunitas saja atau satu etnis saja, tetapi ini menandakan bahwa Kota Medan merupakan milik semua etnis dan semua boleh tinggal di sini. Keberagaman adalah khazanah bangsa Indonesia. Potret kehidupan sosial masyarakat Kota Medan adalah salah satu cerminannya. Medan merupakan kota multietnis yang penduduknya memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu hidup berdampingan di kota ini. Tidak terkecuali bagi komunitas Sikh yang menetap di Medan. Sikh berada di bawah naungan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Kehidupan sosial masyarakat Kota Medan yang tumbuh beriringan dengan sikap toleransi, membuka ruang dan menerima dengan baik kehadiran komunitas ini. Pada awalnya komunitas Sikh ini dibawa oleh orang-orang Inggris pada saat itu ke wilayah Semenanjung Malaya untuk membantu Inggris dalam meredam pemberontakan orang-orang Tionghoa yang ada di wilayah Perak. Nah, mereka memberontak di pusat-pusat pertambangan yang ada di wilayah Perak untuk melepaskan diri dari jajahan kolonial Inggris. Nah, orang-orang Sikh ini memang dibawa ke wilayah Semenanjung Malaya untuk dijadikan sebagai petugas militer ataupun petugas kepolisian. Nah, hal ini karena postur tubuh yang dimiliki oleh orang-orang Sikh ini yang berasal dari daerah Punjab itu memiliki postur tubuh yang sangat tinggi dan juga besar. Sehingga dari postur tubuh inilah mereka kemudian dijadikan sebagai petugas kepolisian dan petugas militer. Nah, memang ada juga kelompok-kelompok dari komunitas Punjab ini yang datang sendiri ke wilayah Kota Medan. Nah, mulai berprofesi dari petani kecil, kemudian juga sebagai pedagang ya, dan juga mereka berprofesi sebagai
pekerja di perkebunan. Nah, jadi peran Inggris itu tidak sendiri karena mereka juga dibantu dalam proses kedatangan orang-orang Sikh ini ke wilayah Kota Medan. Tepatnya dibantu oleh pemerintah kolonial Belanda karena memang pada saat itu tidak ditentukan ya siapa yang akan bekerja untuk di perkebunan. Tapi pada saat itu memang yang penting dia berasal dari India. Jadi tidak penting sukunya apa ataupun latar belakangnya apa. Sehingga terikutlah di situ orang-orang Sikh yang tergabung dalam komunitas India dari berbagai etnis pada saat itu. Kalau di wilayah Indonesia, komunitas Sikh ini paling banyak tersebar di wilayah Sumatera. Mengapa? Karena kondisi geografis wilayah Sumatera itu berdekatan dengan wilayah Semenanjung Malaya. Sehingga inilah yang kemudian memungkinkan mereka untuk menyebar ke wilayah-wilayah lain yang ada di sekitaran Semenanjung Malaya. Sehingga kalau kita lihat misalnya di mana persebaran mereka paling banyak, pada umumnya di Sumatera Utara. Nah, di wilayah Sumatera Utara sendiri ini banyak tersebar, salah satunya itu di Kota Medan, kemudian di Kota Tebing Tinggi, dan satu lagi di Kota Binjai juga. Nah, mengapa kemudian Kota Medan menjadi pusat dari komunitas mereka? Karena memang Kota Medan pada saat itu menjadi tempat-tempat yang strategis, baik itu bagi pemerintahan maupun bagi swasta pada abad 19 akhir hingga pertengahan abad 20. Kota Medan memiliki beberapa rumah ibadah umat Sikh atau yang biasa disebut Gurdwara. Salah satu yang tertua adalah Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji di Jalan Tengku Umar, Medan. Gurdwara ini berdiri pada tahun 1920 dan masih beroperasi hingga saat ini. Guru Nanak merupakan guru Sikh pertama yang membawa Sikhisme. Hari kelahirannya menjadi perayaan penting bagi kaum Sikh di seluruh dunia. Perayaan ini disebut Gurpurab dan menjadi festival sakral umat Sikh. Saya bernama Gurdip Singh, profesi sebagai guru dan tokoh masyarakat, guru bahasa Inggris dan guru bahasa Punjabi. Memperingati hari kelahiran Guru Nanak Sahib Ji ke-555. Jadi supaya yang remaja, anak-anak tahu. Dan di saat itu juga diutarakan hikayat Guru Nanak Sahib. Agama Sikh itu terdiri dari ajarannya itu hikayat hidup guru-guru dan Sikhnya, dan ajarannya dihimpun dalam Guru Granth Sahib. Itu inti. Tapi sejarah guru itu harus dipelajari karena dari situ dapat cara hidup, way of life. Ini sudah memang jadi warisan dari dulu karena sudah dari zaman agama ini diadakan perayaan seperti ini agar kesempatan sejarah dikembangkan, di renew ya, diulangi. Jadi yang baru lahir memahami itu untuk menyegarkan sejarah, menyegarkan ideologi agama kepada mereka. Dan di sini serta-merta semua kumpul menjadi sahabat, menjadi satu jalan, pikul-mikul satu keluarga, gitulah itu caranya. Festival Sakral Sikh atau Gurpurab merupakan agenda tahunan umat Sikh. Festival ini tentu menarik perhatian dan mengundang rasa ingin tahu masyarakat. Gelaran festival ini juga menjadi salah satu cara komunitas Sikh mengenalkan kepercayaan mereka kepada masyarakat.
agar tidak ada prasangka yang dapat memicu perselisihan kelak. Nama lengkap saya Manishwar Singh, dan saya sebagai Ketua Perkumpulan Sosial Guru Nanak Medan. Dalam perayaan hari kelahiran Guru Nanak yang ke-555 tahun. Ini sudah pernah, ini yang disebut dengan Nagar Kirtan, itulah yang disebut kalau dalam bahasa Indonesia kita disebut arak-arakan. 2019 juga diadakan seperti itu. Itu tepatnya jatuh 550 tahun. 5 tahun kemudian ini kita bikin lagi. Jelas kita tuh cukup berterima kasih dengan pemerintah ya, yang sangat mendukung perayaan ini. Ya, dari pihak kepolisian kita minta izin langsung dikasih. Ya. Terus kita ketemu, kita juga memberikan pertemuan sedikit sama Pak Camatnya, disambut dengan baik. Kemudian kita betul ke kepala lingkungan, ini lingkungan 2, Kelurahan Petisah Tengah. Ya. Kita ketemu kepala lingkungan ini juga disambut sangat baik. Ya. Udah itu dari Parisada Hindu Dharma juga menyambut dan mendukung penuh untuk mengadakan perayaan ini. Yang saya sebut tadi arak-arakan itu dari mereka kita juga banyak dapat bantuan. Itulah tadi keharmonisan itu ada tadi, Bu. Dari pihak kepolisian tak ada bilang nggak ada masalah, mereka mendukung, cuman tata tertibnya diikuti. Ya. Saya kira bahwa pawai itu dijadikan sebagai salah satu wadah untuk memperkenalkan komunitas Sikh ini kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu, bagi yang belum tahu, bahwa inilah komunitas Sikh itu. Dan masyarakat juga mampu menerima keberadaan mereka. Nah, selain itu juga, itu menjadi cara bagi mereka untuk mempromosikan bagaimana sih sebenarnya perayaan-perayaan di hari-hari besar mereka. Nah, makanya saya kira pawai tersebut tidak hanya dilakukan di sekitaran ruas jalan Kota Medan, tapi ayo juga kita kenalkan di mana sih sebenarnya tempat-tempat peribadatan yang sering mereka gunakan, kan begitu. Karena di beberapa titik misalnya katakanlah yang ada di Jalan Mawar Tanjung Rejo, itu kan salah satu tempat peribadatan yang sangat besar. Kemudian ada yang di sekitaran Kelurahan Polonia, itu juga salah satu rumah ibadah yang mereka miliki dan besar gitu. Jadi orang juga kemudian tidak salah tanggap bahwa rumah ibadah ini sebenarnya rumah ibadah siapa.
sangat positif dan masyarakat juga antusias ya bertemu. Jadi ini kali pun mungkin kalau saya lihat dengan kemauan anak-anak muda ini, mereka akan sediakan semacam manisan. Kalau dalam bahasa kita bilang bonbon, macam coklat segala macam dalam plastik, dan aqua 1 botol, nanti dibagikan semua orang yang lewat dikasih gitu. Itu udah dipersiapkan itu. Masyarakat juga antusias, kan mereka melihat yang lain gitu ya, lain daripada yang biasanya. Jadi ya kita pasti antusias, itu udah saya pastikan itu pasti antusias masyarakatnya itu. Kalau di masyarakat Sikhnya sendiri udah luar biasa antusiasnya. Walaupun ada pro dan kontra itu udah biasa kan. Perayaan kelahiran Guru Nanak ini setiap tahun dirayakan di sini, cuman yang jelas tidak dikeluarkan arah-arahkan setiap tahun, tidak. Nah, perayaan tetap dirayakan, tapi dirayakan di dalam derbar, di dalam rumah ibadah. Nah, tetap seperti tadi saya bilang, Khanpat itu berjalan terus, sembahyang yang bersifat 48 jam non-stop, itu terus tiap tahun dirayakan seperti itu. Tata tertibnya seperti itu, tetap dirayakan. Rencana kita per 5 tahun, karena golongan muda meminta kepada pengurus perkumpulan supaya diadakan, ya kita buka tangan, silakan. Saya harap ini tetap berjalan sebagaimana sudah tadinya. Umat Sikh lain dengan agama-agama lain pun semua rukun, karena sudah punya paham yang baik, jangan sampai ada salah paham. Perayaan Guru Purab dilakukan selama 3 hari. Selama perayaan ini, para relawan akan menyediakan makanan vegetarian khas India secara gratis untuk umat dan tamu yang hadir. Itu pertama sekali dasarnya adalah dapur umum yang disebut Guru Ka Lengger. Itu kalau saya membawa makanan, menyumbang beras atau apapun, sudah saya serahkan ke Gurdwara, ke dapur itu bukan jadi milik saya lagi. Itu milik guru. Dan Guru Ka Lengger itu dapat dinikmati oleh ras manapun, agama manapun, karena semua agama tidak ada yang melarang jadi vegetarian. Jadi bisa menikmati. Kalau di sini nanti ada masak makanan yang daging, yang datang itu bisa kecewa. Dan itu kan satu alasan yang menarik itu. Jadi Guru Ka Lengger itu vegetarian. Karena bukan untuk umat Sikh, untuk umat manusia. Itu dia, toleransi, liberal. Ya, toleransi itu utama. Jadi kalau di India itu Guru Ka Lengger itu sering disajikan 24 jam. Kalau kita pergi ke Golden Temple, itu satu hari hampir puluhan ribu umat yang datang, bukan umat Sikh saja, dari seluruh penjuru dunia. Bisa menikmati, tidak ada larangan. Komunitas Sikh dan perayaan hari-hari besarnya menambah keberagaman kota Medan. Letak Gurdwara yang berada di dalam kawasan Little India sejatinya juga sudah mencerminkan keberagaman dan toleransi masyarakat dalam hidup berdampingan. Sebab wilayah ini dihuni oleh beragam agama dan suku keturunan India maupun pribumi. Namun belum pernah ada laporan perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, etnis, keyakinan, dan kelompok. Saya kira sangat menambah keberagaman kota Medan. Karena kalau kota Medan sebagai satu kota besar itu tidak menjadi masyarakat yang majemuk, berarti tidak ada kemajuan di kota tersebut. Nah, penambahan ataupun keberadaan komunitas Sikh ini yang ada di kota Medan membuat kota ini semakin beragam dan menandakan bahwa kota Medan itu bukan milik dari satu komunitas saja atau satu etnis saja, tetapi
ini menandakan bahwa Kota Medan merupakan milik semua etnis dan semua boleh tinggal di sini. Kalau terjadi perselisihan antara masyarakat komunitas Sikh dengan masyarakat dari etnis lain yang ada di Kota Medan dalam sejarahnya, saya kira tidak ada, karena dalam beberapa koran-koran lama pun itu tidak ditemukan ya bahwa orang Sikh yang kemudian mengacau atau membuat satu kesalahan. Malah yang lebih banyak itu masyarakat yang berasal dari etnis itu sendiri, etnis kita sendiri begitu. Sehingga itu menandakan bahwa track record yang sudah mereka bangun itu dapat kita percaya ya, karena mereka tidak melakukan hal apapun kecuali itu yang mereka pahami. Sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang kemudian membuat perselisihan antar etnis di lingkungan masyarakat. Dalam Guru Granth Sahib sudah ada semua ajaran bahwa umat manusia itu satu. Awal Allah nur upaya, kudrat ke sabante. Ya. Jadi asal-usul manusia ini adalah dari Tuhan yang Maha Esa Satu. Kepada siapa mau kita bilangkan yang buruk atau yang baik, itu kan bukan hanya dia dapat didikan buruk, dia jadi orang yang buruk. Usahakan untuk dia dapat tataran yang baik, dia jadi baik. Jadi setiap agama sama agama Sikh itu rukun. Kita tidak... yang penting saling hormat menghormati. Toleransinya di antara golongan tadi, golongan agama, cukup hangat. Jadi kalau dalam perayaan, kalau kuil biasanya merayakan hari raya Thaipusam, mungkin tahu itu perayaan Thaipusam. Ya kita juga ikut datang merayakannya. Karena kita masih di bawah parisada. Ya kan? Kita ikut merayakannya. Jadi kalau yang gereja, mereka umumnya yang pihak gereja ini dekat sama kita ini, mereka minta ruang parkir. Jadi kita kebetulan kosong, sekolah belum jalan, kita kasih tempat. Harapan saya ya bahwa kehidupan harmonis itu memang sulit untuk dicapai. Tapi kalau misalnya ada keterbukaan antar sesama masyarakat, dan adanya komunikasi yang baik antar sesama komunitas, maka harmonisasi itu akan muncul, nilai-nilai toleransi itu akan muncul dengan sendirinya. Sehingga tidak ada lagi nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai harmonis yang memang dibuat-buat. Tapi dia sudah natural karena sudah terbentuk dari ketiadaan kecurigaan, dan juga terbentuk karena adanya komunikasi. Inilah dua hal yang penting untuk kita, di mana Kota Medan adalah sebagai tempat ataupun wilayah yang sangat majemuk.